Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah harga saham Big Banks hancur lagi? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat pada tanggal 9 November 2024, harga saham Big Banks mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan harganya turun seperti bulan Agustus yang lalu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal seperti yang diketahui, biasanya di akhir tahun harga saham banking cenderung berpotensi naik karena ada sentimen window dressing. Kita akan melihat beberapa kondisi dari pergerakan saham Big Banks dan apakah ada peluang yang cukup menarik untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu pendek di tahun ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Hal pertama yang bisa kamu lihat adalah keputusan The Fed di bulan November yang menurunkan suku bunga lagi. Logikanya, apabila suku bunga diturunkan, seharusnya sektor perbankan memiliki dampak positif karena semangat penyaluran kredit oleh bank dan pemakaian kredit oleh nasabah menjadi lebih tinggi. Tapi apakah hal itu memberikan sentimen yang baik bagi harga saham Big Banks di bulan November? Sepertinya belum, karena saat video ini dibuat, harga saham keempat bank besar justru turun cukup signifikan. Meski begitu, saya mengatakan belum, bukan tidak. Artinya dalam beberapa waktu ke depan bisa saja hal ini baru akan direspon oleh pasar. Ada alasan lain juga kenapa saya mengatakan hal itu, yang nanti akan kita bahas pada poin-poin selanjutnya. Bagi kamu yang belum tahu berita terbaru tentang suku bunga The Fed, silakan baca artikel dulu di bawah ini. Federal Reserve atau The Fed menyetujui pemangkasan suku bunga kedua berturut-turut pada Kamis 7 November 2024, bergerak dengan kecepatan yang tidak seagresif sebelumnya, tapi tetap melanjutkan upayanya untuk menyesuaikan kebijakan moneter Amerika Serikat. Melansir CNBC International, Komite Pasar Terbuka Federal menurunkan suku bunga acuan pinjaman sebesar 1/4 poin persentase atau 25 basis poin ke kisaran target 4,5 sampai 4,75%. Poin kedua, penurunan harga saham di bulan November ini mungkin hanya sementara saja. Sebelum bahas lebih jauh, mari simak dulu fakta berikut ini. Kita lihat untuk saham BBCA, di mana saat video ini dibuat dengan harga 10.075 dan harga tersebut mirip seperti harga pada sekitaran bulan Agustus tahun 2024. Untuk saham BRI dengan harga 4.520 mirip seperti pada harga di bulan Agustus juga. Saham BMRI dengan harga 6.325 mirip seperti harga pada bulan Juli tahun 2024. Dan saham BNI dengan harga 4.920 mirip seperti pada harga di bulan Agustus tahun 2024 juga. Dari grafik harga saham 4 bank tadi, kamu bisa lihat bahwa semuanya punya kesamaan. Apakah itu? Penurunan harga saham di bulan November ini menyentuh harga saham yang juga turun di bulan Juli hingga Agustus. Pertanyaannya, kenapa keempat saham itu memiliki pola yang sama? Kamu bisa lihat sebagai contoh salah satunya di mana harga saham BBNI yang sempat naik dari bulan Agustus hingga bulan September, pada bulan November ini kembali turun menyamai harga saham pada bulan Agustus tahun 2024, seperti yang tadi sudah kita bahas. Tidak sampai di situ saja. Jika kamu lihat pola selanjutnya, 1-2 bulan ke depan setelah Juli atau Agustus, harga saham keempat bank besar itu justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan bisa dikatakan mencetak harga saham yang tinggi. Contoh seperti saham BNI yang mana harga saham di bulan Agustus mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1-2 bulan ke depan, bahkan menyentuh angka yang bisa dikatakan cukup tinggi jika dilihat dari harga saham pada saat mengalami penurunan di pertengahan tahun 2024 ini. Meski kedepannya kita tidak tahu apakah akan berangsung terus mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan seperti pada bulan November ini. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi lagi di bulan November ini? Jika terjadi, berarti seharusnya di bulan Desember hingga Januari, harga saham Big Banks ini berpotensi naik lagi. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Yang pasti, hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu peluang apabila kamu ingin memanfaatkan potensi jangka pendek dari saham Big Banks yang harganya sedang koreksi. Tentu saja disclaimer on. Poin ketiga, meski harga saham di bulan November ini seperti bulan Agustus, tapi ternyata secara probabilitas harga saham di bulan Agustus tahun 2024 mengalami peningkatan. Mari simak beberapa pembahasan berikut ini dulu.
Contohnya seperti saham BBCA, di mana di bulan Agustus ini, pada tahun 2024 harga sahamnya masih naik 0,49% dengan probabilitas selama 5 tahun adalah 100%. Untuk saham BRI, di bulan Agustus harga sahamnya naik 10,28% dengan probabilitas 60% selama 5 tahun. Saham BMRI, di bulan Agustus harga sahamnya naik 11,3% dengan probabilitas kenaikan 100%. Saham BBNI, di bulan Agustus harga sahamnya naik 7,6% dengan probabilitas kenaikan 100%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa 4 saham bank besar ini sebenarnya menghasilkan kenaikan harga saham di bulan Agustus. Bahkan kenaikannya bisa dikatakan sangat signifikan selain BBCA yang hanya naik 0,49%. Karena BRI naik 10%, Mandiri naik 11%, dan BNI naik 7%. Itu bisa dikatakan kenaikan tertinggi di selama tahun 2024, yaitu pada bulan Agustus. Nah, kita lihat saja apakah penurunan harga saham di bulan November ini yang menyamai harga seperti bulan Agustus akan berpotensi mengalami pembalikan arah dan bisa membuat harga sahamnya naik lebih tinggi lagi. Ataukah malah sebaliknya, harga saham bisa turun lebih dalam lagi dibandingkan harga saham di bulan Agustus tahun 2024. Poin keempat, meski harga saham di bulan November ini sepertinya turun, tapi jika dilihat dalam waktu 1 tahun, sebenarnya penurunan secara tahunan hanya terjadi pada saham BRI dan BNI saja. Kamu bisa lihat, saham BCA selama tahun 2024 sebenarnya masih naik 6,9%. Saham BRI yang sudah turun 20%, itu artinya sudah 1/5 dari harga saham tertingginya di tahun 2024 ini mengalami penurunan dari yang awalnya menyentuh angka di atas 6.000, tapi kini hanya sisa di angka 4.520 saja. Saham BMRI masih naik 3,2% dan BNI turun 7,35%. Meskipun BNI turun, tapi penurunannya tidak sesignifikan saham BRI. Dengan melihat beberapa kondisi tadi, kamu jadi tahu bahwa penurunan harga di bulan November ini sebenarnya hanya koreksi ringan dan belum bisa dikatakan hancur. Meski begitu, dengan keadaan ini sebenarnya kamu bisa mempertimbangkan beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Entah itu membeli di harga bawah untuk mengejar window dressing atau January effect, memanfaatkan dividen yield yang besar, dan lain-lain. Semua tergantung kepada ketertarikan kamu masing-masing. Agar lebih meyakinkan, silahkan kamu lihat perbandingan kinerja 4 bank besar tersebut jika dibandingkan dengan kinerja perbankan secara keseluruhan. Apakah masih baik-baik saja, menurun, atau bahkan mengalami peningkatan. Pertama, kita lihat dari aspek valuasi. PE industri sektor perbankan adalah sekitar 19,95 kali. Sedangkan PE BCA lebih tinggi daripada industri. Sedangkan untuk BMRI, BBRI, dan BBNI lebih rendah dari industrinya. Kemudian kita lihat dari aspek PBV-nya. PBV sektor perbankan 2,2 kali. Untuk PBV BCA lebih tinggi dari PBV perbankan pada umumnya. Untuk BMRI, BBRI, dan BBNI masih lebih rendah. Kemudian dari aspek profitabilitas, yaitu net profit margin. Net profit margin sektor perbankan 22,70%. Dan keempat bank ini memiliki NPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor perbankan pada umumnya. Untuk return on equity. Return on equity sektor perbankan adalah 7,3%. Dan keempat bank ini memiliki ROE yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor perbankan pada umumnya. Untuk dividend yield adalah 1,69% untuk rata-rata sektor perbankan. Dan keempat bank ini juga memiliki dividend yield yang jauh lebih tinggi. Dari data sederhana ini saja kamu bisa lihat bahwa sebenarnya 4 bank besar ini masih memiliki kinerja yang jauh lebih besar atau lebih bagus dibandingkan sektor perbankan pada umumnya. Baik aspek valuasi, baik aspek dividen, baik aspek profitabilitas, dan lain sebagainya. Kamu yang tentukan sendiri apakah dengan kondisi di bulan November ini merupakan sebuah peluang untuk mengambil saham-saham bagus pada harga yang murah, ataukah justru akan wait and see terlebih dahulu sambil menunggu hingga kinerja Q4-nya terbit. Itu pilihanmu. Dan ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Semoga dengan video ini ada informasi baru yang kamu peroleh. Dan jika kamu tertarik belajar lebih detail lagi, mungkin video berikut yang sudah pernah saya upload sebelumnya bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau bahas 2 fenomena besar yang cukup sering terjadi di pasar saham. Menariknya, 2 kondisi ini sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan nanti, jika kamu perhatikan dengan lebih detail, mayoritas orang memiliki persepsi yang terbalik dengan 2 hal ini.
Tujuan dibuatnya video ini agar kita bisa memanfaatkan setiap momentum besar yang cenderung terjadi di pasar saham. Tentunya tujuan akhir agar memperoleh profit yang lebih maksimal. Tapi seperti biasa, disclaimer, pembahasan dan nama saham di video ini bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Dua fenomena besar yang ingin saya bahas adalah sell in May and go away dan window dressing akhir tahun. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan simak dulu penjelasan singkatnya yang saya kutip dari Google. Pertama, sell in May and go away. Sebagai investor saham, kamu pasti pernah mendengar istilah sell in May and go away. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi investasi saham yang menyarankan investor untuk menjual sahamnya di bulan Mei, lalu membeli kembali saat akhir tahun. Kemudian window dressing. Window dressing adalah salah satu event tahunan oleh para manajer investasi yang mengelola dana besar untuk merapikan portofolio, sehingga kinerja sahamnya terlihat menarik di mata investor. Window dressing menjadi strategi manajer investasi untuk meningkatkan kinerja saham atau reksadana sebelum nantinya diberikan kepada para pemegang saham. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Kalau kamu lihat pengertian dari sell in May and go away, akan ditemukan strategi untuk menjual saham di bulan Mei dan membeli saham di akhir tahun. Apakah kamu merasa ada yang mengganjal dengan pengertian ini? Bagi saya pribadi, pengertian tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda. Logikanya seperti ini. Tentu kita mencari saham pada harga serendah mungkin dan ingin menjual pada harga setinggi mungkin. Jika mengacu pada arti sebelumnya, kita harus menjual saham di bulan Mei, yang mana biasanya harga cenderung turun dan beli lagi di akhir tahun saat harga cenderung naik. Bukankah hal itu berbeda 180 derajat? Mungkin hal inilah yang sering dikatakan oleh Warren Buffett, di mana serakah ketika orang takut dan takut ketika orang serakah. Logikanya, saat harga saham turun signifikan di pertengahan tahun, sebenarnya itu waktu yang paling tepat untuk membeli di harga yang terbaik. Sebaliknya, saat harga cenderung naik di akhir tahun, sebenarnya itu waktu terbaik untuk menjual saham agar memperoleh harga yang cenderung tinggi. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham yang saya maksudkan? Mari lihat contoh berikut ini. IHSG punya probabilitas kenaikan hanya 30% di bulan Mei selama 10 tahun terakhir. Indeks pernah turun hingga 4% di tahun 2023. Sedangkan di bulan Desember, probabilitasnya mencapai 89%, yang mana pernah naik hingga 6,7% di tahun 2017. Ini merupakan data IHSG selama 10 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, saat indeks turun 4% di bulan Mei, apakah kamu akan jual atau malah beli saham? Sebaliknya, saat indeks naik hingga 6,7% di bulan Desember, kamu akan beli atau malah jual saham. Ini merupakan dua fenomena yang saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir potensi resiko yang mungkin bisa terjadi. Kamu bisa terapkan hal yang sama dengan nama saham tertentu. Kita tidak hanya melihat IHSG, tapi lihat juga secara spesifik nama saham yang ingin kita beli atau jual. Setiap saham punya keunikan masing-masing. Jadi kamu perlu sedikit mengerjakan PR untuk tahu karakter dari saham tersebut. Contoh, misalnya saham BBCA yang punya karakteristik secara tahunan, harga sahamnya terus naik dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 saat video ini dibuat, harga saham BCA tidak pernah merah secara tahunan. Karena itu kamu bisa melihat probabilitas kenaikan secara tahunan adalah 100% selama 10 tahun terakhir. Tapi menariknya, saham ini punya probabilitas kenaikan yang tidak terlalu baik untuk bulan Desember jika dibandingkan dengan bulan Agustus yang mencapai 80%. Artinya dulunya saham BCA pernah turun hingga 8% di bulan Desember tahun 2022. Contoh yang lain, saham BRI punya keunikan di mana cenderung turun di bulan April dengan probabilitas kenaikan yang hanya 30% saja. Bahkan saham ini sempat turun 18% di tahun 2024 ini pada bulan April secara bulanan. Nah, tapi sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, untuk bulan Desember, probabilitas kenaikannya sangat baik, yakni mencapai 89%. Artinya hanya pernah turun satu kali di bulan Desember, yaitu pada tahun 2022. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Jika melihat data di tahun sebelumnya, pada bulan November tahun 2023, saham BRI pernah naik hingga 6,3 dan pada bulan Desember pernah naik hingga 8,5.
Itulah beberapa contoh dari mencari karakteristik masing-masing dari suatu saham. Ingat, hal yang kamu temukan pada saham A belum tentu sama dengan saham B, bahkan bisa saja bertolak belakang. Untuk itulah penting mengenal karakter dari saham tersebut dan tentunya harus diyakini saham itu merupakan saham yang punya fundamental bagus dan layak untuk dibeli. Konsep berpikir terbalik inilah yang mungkin harus kita pahami lebih detail. Meski harga saham turun signifikan, tapi jika perusahaannya berkualitas, kita bisa pertimbangkan untuk membeli dengan money management yang baik. Tentu saja tidak disarankan untuk all in pada satu harga saat membeli di bulan Mei, karena kita tidak tahu apakah itu harga terendah atau bukan. Jadi money management sangat berperan penting di sini. Begitu juga kondisi sebaliknya, saat harga saham cenderung naik di bulan Desember. Intinya, pastikan money managementmu tepat untuk memperkecil resiko, tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang money management, average down untuk mengurangi harga rata-rata, dan konsep memanfaatkan dividen di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA di nomor di akhir video. Jika tadi kita bahas dari sisi sell in May, sekarang mari kita simak pembahasan tentang window dressing. Semoga materi ini bermanfaat bagi kamu ya. Tujuan utama window dressing adalah untuk menampilkan performa yang lebih baik dari portofolio atau laporan keuangan mereka sehingga terlihat lebih menguntungkan dan menarik bagi investor. Dikutip dari Investopedia, window dressing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menunda pembayaran kewajiban atau melaporkan pendapatan lebih cepat dari jadwal. Cara kerja window dressing adalah sebagai berikut. Laporan kinerja dan daftar portofolio biasanya dikirimkan oleh manajer investasi kepada klien secara kuartalan. Ketika kinerja portofolio tidak sesuai dengan harapan, manajer investasi mungkin melakukan window dressing dengan menjual saham-saham yang mengalami kerugian besar, lalu menggantinya dengan saham yang diperkirakan akan memberikan imbal hasil lebih besar dalam jangka pendek. Selain itu, beberapa investor mungkin memasukkan variasi saham yang sebenarnya tidak sesuai dengan profil portofolio mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbaiki kinerja keseluruhan portofolio yang ditunjukkan kepada klien sehingga terlihat lebih baik dari kenyataan. Fenomena window dressing umumnya terjadi pada saat-saat menjelang rilis laporan kinerja. Untuk informasi ini saya kutip dari website yang kamu bisa baca pada tampilan berikut ini. Pada intinya, window dressing merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk membuat portofolio kinerja menjadi lebih keren. Window dressing sering dikaitkan dengan manajer investasi yang punya dana kelolaan besar. Tapi pertanyaannya, apakah investor retail seperti kita bisa memanfaatkan kondisi ini? Saat window dressing belum terjadi, kita sebagai investor receh bisa memanfaatkannya untuk start duluan agar portofolio lebih maksimal. Menurut saya pribadi, window dressing yang paling kelihatan biasanya terjadi di akhir tahun, meski tidak selalu seperti itu. Definisi akhir tahun di sini bukanlah hari terakhir perdagangan di tahun tersebut, tapi mendekati. Contoh, jika misalnya hari perdagangan terakhir di tahun 2024 adalah tanggal 31 Desember yang berada pada hari Selasa, maka window dressing tidak selalu terjadi pada tanggal tersebut, melainkan bisa beberapa waktu sebelumnya. Saya pribadi punya dua pemikiran tentang window dressing, yaitu dengan mengacu pada sudah punya dan belum punya saham. Apabila big money telah punya saham bagus pada harga yang rendah atau menarik, kemungkinan besar window dressing bisa terjadi sebelum tanggal 31 Desember. Alasannya sederhana, karena mereka sudah punya sahamnya dan hanya perlu harga naik agar bisa menghasilkan portofolio yang cemerlang. Saya akan gunakan beberapa saham sebagai contoh, tapi ingat semua saham yang dibahas ini hanya contoh dan bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Contoh, misalnya Big Money telah mempunyai saham BRI pada harga yang rendah di tahun ini, yaitu katakanlah sekitar 4.100. Artinya mereka telah memperoleh saham bagus pada harga yang menarik. Dengan kondisi harga saham BRI di angka 5.300 saat video ini dibuat, para Big Money ini tidak punya kewajiban untuk membuat harga BRI naik lebih tinggi lagi, karena mereka sudah profit. Tapi tergantung lagi, jika misalnya mereka ingin menghasilkan kinerja yang lebih cantik lagi, maka bisa saja harga BRI akan dinaikkan lagi. Tapi tidak perlu menunggu hingga tanggal 31 Desember 2024. Karena mereka sudah punya saham di harga yang rendah. Artinya meski harga BRI tidak naik pun, mereka sudah punya hasil yang cukup baik. Sebaliknya, jika Big Money ternyata belum punya saham ini pada harga yang bagus, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, harga BRI bisa dibanting lagi ke angka yang rendah agar mereka bisa melakukan pembelian. Kemungkinan kedua, harga BRI bisa diterbangkan mendekati akhir tahun agar mereka punya raport yang baik.
Pada intinya, sebagai investor retail, kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi hingga akhir tahun. Yang bisa kita lakukan hanya fokus pada cara analisa yang selama ini memberikan profit konsisten dengan memanfaatkan kondisi yang mungkin terjadi. Artinya, kita hanya bisa melihat data masa lalu untuk mencari probabilitas terbaik yang mungkin akan berulang di masa depan untuk mencetak keuntungan yang maksimal. Untuk window dressing, saya punya beberapa strategi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Tapi ingat, tentu saja ini hanya proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Dan tetap saja, untung rugi kamu tanggung sendiri. Saya hanya bantu memberikan sedikit cara pandang, tapi keputusan akhir tetap di tangan kamu. Jadikan video ini hanya sebagai second opinion. Strategi pertama, cari saham yang fundamentalnya bagus, tapi harganya masih turun atau belum naik-naik. Strategi ini masih berkaitan dengan analisa fundamental yang percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara kinerja perusahaan dan harga saham. Karena mereka cukup yakin bahwa pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Step-step yang bisa dilakukan pada cara ini adalah cari saham yang labanya terus tumbuh. Valuasi PER/PBV masih masuk akal, tapi harga sahamnya masih turun di tahun 2024 secara year to date. Semakin besar penurunannya, semakin menarik. Pada poin ini kita berharap nantinya harga saham bisa kembali mengikuti kinerja perusahaan, khususnya di akhir tahun 2024. Karena pada intinya perusahaan masih tumbuh, labanya terus naik, valuasi masih masuk akal, tapi sayangnya hingga saat ini harga sahamnya masih turun. Logikanya sederhana, misalnya ada perusahaan yang labanya masih tumbuh 5% di tahun 2024 dibandingkan 2023. Valuasi PER/PBV masih masuk akal, di mana tidak terlalu tinggi secara standar dan dibandingkan kompetitornya. Perusahaan hanya diterpa isu musiman yang nantinya akan hilang juga, tapi harga sahamnya malah turun di tahun ini, bahkan penurunannya sudah tidak masuk akal. Jika kamu temukan saham seperti itu, mungkin saja itu adalah peluang emas. Lakukan analisa lebih detail untuk ambil keputusan. Kondisi ini yang bisa kita manfaatkan untuk start duluan, sebelum banyak orang lain melakukan hal yang sama. Tujuannya untuk berharap agar saat terjadi window dressing yang entah kapan pastinya, kita sudah memiliki saham bagus dengan harga yang sedang koreksi. Tentu saja metode ini punya risiko juga. Jika kamu salah pilih saham, yang ada bukannya harga berbalik naik, tapi malah harga bisa turun lebih dalam lagi. Jadi pertimbangkan juga potensi risikonya, karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Metode kedua, analisa saham-saham yang mungkin bagi dividen interim atau final di akhir tahun. Sudah menjadi rahasia umum jika saham akan bagi dividen, biasanya harga akan naik. Apalagi jika dividen yieldnya menarik di mata investor. Kondisi ini bisa dimanfaatkan, apalagi jika cum date ada di akhir tahun 2024. Dengan corporate action ini, dan ada strategi window dressing, mungkin saja saham tersebut berpotensi naik di akhir tahun, meski ini juga tidak jadi jaminan. Dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen ditambah fundamental perusahaan terus tumbuh tapi harganya malah turun, ini bisa jadi kesempatan bagi kamu untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun. Tapi ingat, jika berbicara tentang dividen, kamu tentu tahu bahwa biasanya saat ex-date harga berpotensi turun lagi sebesar yield yang ditawarkan. Artinya ada potensi risiko juga yang harus kamu pertimbangkan. Memang peluang kenaikan harga terbuka lebar, tapi ada juga risiko yang berada di belakangnya. Jadi pastikan kamu sudah pertimbangkan risiko sebelum mengejar potensi profit. Strategi ketiga, analisa data masa lalu dengan melihat saham-saham yang probabilitas naiknya besar di bulan Desember. Pada strategi ini bisa kamu mencari saham-saham yang secara probabilitas sering naik di bulan Desember. Semakin tinggi probabilitasnya tentu semakin baik. Karena itu artinya kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi di tahun 2024 juga. Mari saya tunjukkan beberapa contohnya, tapi ingat, saham-saham ini hanya contoh saja dan bukan rekomendasi. Dari data di bawah ini kamu bisa lihat bahwa TLKM dan BBRI merupakan contoh dua saham yang punya probabilitas kenaikan besar di bulan Desember. Dalam 9 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2023, kedua saham ini hanya pernah turun satu kali di bulan Desember, di mana 8 kali terus mengalami peningkatan harga saham. Contohnya seperti saham TLKM yang hanya pernah turun di tahun 2022, dan saham BRI juga yang hanya pernah turun di tahun 2022. Itu artinya dua saham ini punya kemungkinan besar terjadi peningkatan harga di Desember 2024. Meski tentu saja ini hanya bersifat probabilitas. Artinya bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi setidaknya berdasarkan data histori 9 tahun terakhir, potensi itu terbuka cukup besar. Dari pembahasan tadi kamu bisa mendapatkan beberapa strategi yang dijadikan referensi untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun 2024. Tentu saja setiap strategi ada kelebihan tapi ada juga potensi resiko.
Jika berbicara profit, tentu semua orang akan tertarik. Tapi bagaimana jika melihat dari sisi resikonya? Untuk itu kamu tetap harus lebih dahulu siap dengan resiko sebelum berbicara tentang profit. Dan ingat, setiap resiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Oh iya, selain window dressing, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan juga. Saya sudah pernah bahas detailnya dan bisa kamu nonton pada video berikut ini. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kondisi pertama, terbitnya laporan keuangan Q3 dan Q4 tahun 2024. Ada dua skenario. Jika laporan keuangannya di bawah harapan, bisa saja harga saham akan turun. Tapi, jika kinerja atau laporan keuangannya seperti yang diharapkan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja realitanya seperti apa nanti. Pertama, kinerja keuangan Q3 yang mungkin belum pasti apabila laporan keuangan belum terbit, atau kinerja Q3 yang terbit di bawah dari harapan banyak orang. Nah, seperti data yang kamu bisa lihat ini, untuk laporan keuangan Q3 atau 9 bulan hingga September, biasanya memiliki deadline hingga akhir Oktober. Itu merupakan salah satu dugaan saya kenapa pada bulan Oktober, September, dan November, harga saham cenderung mengalami koreksi. Karena di situ ada ketidakpastian tentang kinerja keuangan per Q3 atau per September. Atau mungkin saja kinerja yang rilis itu di bawah ekspektasi dari harapan banyak orang, sehingga menyebabkan harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi ingat, ini hanya dari sudut pandang saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Kondisi kedua, pengumuman suku bunga The Fed. Suku bunga tetap atau turun sedikit, harga saham bisa turun. Tapi, jika suku bunga turun signifikan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja reaksi pasar terhadap keputusan dari suku bunga The Fed yang akan diumumkan nanti. Dan bagaimana kejadiannya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun secara global. Bagi kamu yang belum tahu, ada satu peristiwa yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan pasar saham kita, yaitu berita tentang penurunan suku bunga The Fed. Nah, pertanyaannya, apa itu suku bunga The Fed? Bagi kamu yang belum tahu, suku bunga The Fed merupakan tolak ukur utama untuk suku bunga lain dalam perekonomian. Dikenal juga sebagai suku bunga dana federal dan turut menjadi tolak ukur bagi suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR, pinjaman mobil, dan suku bunga kartu kredit. Itu berdasarkan informasi yang ada di Google. Kabarnya pemangkasan suku bunga The Fed mungkin akan dilakukan pada bulan September tahun 2024. Apabila hal ini terjadi, kemungkinan besar akan berdampak positif kepada banyak saham, khususnya sektor perbankan. Tapi jika hal ini ditunda, maka mungkin akan terjadi koreksi karena banyak yang kecewa. Kamu bisa baca berdasarkan artikel yang saya kutip ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Gubernur The Fed. Powell mengatakan bahwa sudah waktunya bagi The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya. Pernyataan ini menegaskan ekspektasi bahwa para pejabat akan mulai menurunkan suku bunga dalam pertemuan bulan depan dan memperjelas niatnya untuk menahan pelemahan pasar tenaga kerja. Pertanyaannya, kenapa suku bunga The Fed berpengaruh terhadap kita? Kamu bisa baca informasi dari Google terkait hal itu. Keputusan The Fed terkait suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal internasional. Ketika suku bunga Amerika Serikat naik, investor asing cenderung memindahkan investasinya ke Amerika Serikat yang menawarkan imbal lebih tinggi. Logikanya sama seperti deposito. Apabila suku bunga deposito naik, maka hal itu tentu akan menarik minat banyak orang untuk menempatkan dananya di deposito karena akan memperoleh bunga yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu alasan apakah dampak suku bunga The Fed terhadap ekonomi. Sebagai informasi, ini merupakan ringkasan dari Historical Annual Yield Data Federal Fund Rate. Kamu bisa lihat bahwa suku bunga di tahun 2023 dan di 2024 memang sangat tinggi jika dibandingkan tahun 2017 hingga tahun 2022. Dari yang awalnya hanya bergerak di angka sampai 2% saja, tiba-tiba naik menjadi 5% dalam 2 tahun terakhir. Nah, apabila terjadi penurunan di tahun 2024 ini, bukankah itu merupakan hal yang menggembirakan? Meski begitu, harus diingat bahwa kita tidak tahu suku bunga akan diturunkan hingga ke angka berapa. Sehingga sebenarnya ada dua hal yang kita tunggu-tunggu. Pertama, apakah suku bunga The Fed akan turun? Dan jika benar turun, apakah penurunannya bisa sampai ke angka berapa? Nah, saya akan menampilkan beberapa artikel untuk pembahasan suku bunga dari tahun ke tahun. Jadi pastikan kamu ingat-ingat tabel ini.
Artikel yang nanti akan ditampilkan saya kutip dari website Ajaib Sekuritas. Pertama, pada tahun 1913 sampai 1990 tidak ada suku bunga acuan. Federal Reserve didirikan pada 23 Desember 1993 melalui Undang-Undang Federal Reserve. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kepanikan yang mengobrak-abrik perbankan Amerika Serikat sejak tahun 1907. Pada tahun 2019 sampai 2020, era pandemi dan lockdown. Merebaknya konflik dagang Amerika Serikat dan China telah memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Federal Reserve kemudian memulai penyesuaian kebijakan dengan menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2019. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan data yang ada ini. Oke, kita lanjut. The Fed menurunkan suku bunga dengan skala ekstra jumbo pada Maret tahun 2020 untuk menanggapi ancaman krisis akibat pandemi. Federal Reserve juga melanjutkan program pembelian obligasi untuk mendorong pertumbuhan dan inflasi. Kamu bisa lihat pada tahun 2020 memang terjadi penurunan suku bunga yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021, suku bunga bisa dikatakan sangat rendah. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2022 hingga 2023 menjinakkan inflasi. Siklus penurunan suku bunga The Fed antara 2019 hingga 2020 berhasil menggenjot inflasi Amerika Serikat sampai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Namun, perekonomian kini mengalami resiko overheat. Federal Reserve di bawah kepemimpinan Jerome Powell bergerak cepat. The Fed menaikkan suku bunga dengan skala jumbo pada setiap rapat FOMC sejak Maret 2022 untuk menjinakkan inflasi. The Fed baru mengerem pengetatan moneter setelah suku bunga mencapai rentang 5,25 sampai 5,50% pada Juli tahun 2023. Ini merupakan tingkat suku bunga tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada di tabel ini di mana pada tahun 2023 terjadi lonjakan suku bunga yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2024, normalisasi kebijakankah? Banyak pakar berpendapat tingkat suku bunga The Fed sekarang di tahun 2024 sudah terlalu tinggi, sedangkan laju inflasi sudah mulai menurun. Dalam situasi seperti ini, Federal Reserve mungkin perlu menurunkan suku bunganya. Tapi The Fed belum memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan berikutnya. Kita harus menunggu hingga keputusan resmi diumumkan. Karena apabila keputusan belum resmi, kita hanya bisa menduga-duga saja. Tapi pada intinya, belum ada kebijakan terbarunya. Semoga keputusan The Fed perihal suku bunga nantinya bisa memberikan sentimen positif ke pasar saham kita. Saya tentu berharap agar pasar saham Indonesia bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu. Kalaupun ada koreksi, itu hanya koreksi kecil yang mana dalam jangka panjang bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kondisi IHSG dan saham Indonesia hingga akhir tahun 2024. Terlepas dari semua kekhawatiran yang ada, tentu kita semua berharap agar pasar modal Indonesia bisa terus maju. Kondisi ketiga, transisi presiden. Seperti yang kamu tahu akan ada transisi presiden pada beberapa waktu ke depan, di mana jika transisi berjalan dengan baik dan tidak ada isu yang mengkhawatirkan, mungkin saja harga bisa naik. Tapi jika transisi tidak sesuai dengan harapan, harga saham mungkin bisa turun. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Seperti yang kamu tahu di tahun 2024, kita sudah mengadakan pemilihan presiden dan berarti akan terjadi pergantian kepemimpinan. Setiap pemimpin punya gaya dan caranya masing-masing. Di tengah proses transisi dari presiden lama ke presiden yang baru, mungkin Big Money sedang mengambil posisi wait and see dulu sambil melihat prospek Indonesia ke depannya. Berdasarkan artikel yang saya kutip di Google, diinfokan bahwa pelantikan akan dilakukan pada bulan Oktober. Dengan kata lain, kepemimpinan dari presiden terpilih yang baru nanti akan dilihat sejak bulan Oktober 2024. Artinya, besar kemungkinan para Big Money akan mulai mengambil keputusan setelah bulan Oktober apabila mereka mempertimbangkan hal ini. Itu berarti ada kemungkinan pasar saham kita akan bergerak tak menentu hingga akhir tahun 2024. Kondisi keempat, trauma krisis bulan Oktober. Tidak ada atau sedikit berita atau informasi yang menggoreng atau tebar fear, mungkin saja kondisi pasar saham bisa aman. Tapi jika ada banyak berita atau informasi yang bertebaran terkait fear, bisa saja pasar saham agak mengkhawatirkan. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Kondisi kelima, window dressing. Jika Big Money sudah dapat saham di harga bagus, harga saham mungkin bisa langsung naik.
Tapi jika big money ingin beli saham di harga bagus, harga saham bisa turun dulu, baru kemudian akan mengalami peningkatan. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Seperti yang kamu tahu bahwa window dressing merupakan strategi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mempercantik portofolionya sebelum dipresentasikan kepada klien atau pemegang saham. Nah, secara logika, apabila window dressing ini dilakukan, berarti seharusnya harga saham akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan apabila harga saham naik signifikan, berarti secara logika sebelumnya harga saham ini tetap atau mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Sehingga apabila dilihat secara persentase, terjadi kenaikan yang signifikan antara harga saham pada saat window dressing. Nah, saya jadi berpikir, apakah mungkin harga saham dan indeks di bulan bear ini mengalami penurunan atau mungkin sengaja diturunkan agar pada saat di akhir tahun atau peristiwa window dressing terjadi kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data 1-2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Nah, apakah ini merupakan salah satu sentimen kenapa harga saham pada bulan bear itu sebelum Desember mengalami penurunan? Kita tidak tahu. Yang jelas, kita hanya bisa melakukan antisipasi dan strategi yang matang agar supaya portofolio kita juga menjadi lebih baik di akhir tahun. Kita bisa memanfaatkan hal ini atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dengan berbagai probabilitas dan kemungkinannya untuk memaksimalkan portofolio kita. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang 100% pasti. Mungkin saat ini harga saham bisa turun, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan harga saham akan berbalik kembali naik. Mungkin di waktu yang sebelumnya harga saham turun pada bulan Oktober, September maupun November. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada tahun 2024 ini harga saham malah mengalami kenaikan. Intinya tidak ada yang pasti di pasar saham dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Kita hanya bisa melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi terbaik agar memaksimalkan potensi keuntungan, di satu sisi meminimalisir potensi resiko. Ini merupakan salah satu contoh terkait window dressing yang terjadi biasanya di bulan Desember tahun berjalan. Kamu bisa lihat berdasarkan data IHSG dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan di bulan Desember cukup tinggi dengan angka 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 8 kali mengalami peningkatan dan hanya 1 kali mengalami penurunan. Probabilitas seperti itu mirip seperti di bulan Juli, yang mana hanya 1 kali mengalami penurunan dan 9 kali mengalami peningkatan dengan kondisi 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa lihat penurunan IHSG sendiri di bulan Desember hanya pernah terjadi 1 kali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 3,26%. Selain daripada itu, IHSG selalu mengalami peningkatan kinerja pada bulan Desember. Kita tunggu saja untuk tahun 2024-nya akan terjadi seperti apa. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.